Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Jumpa lagi bersama saya Pak Abdur. Di video kali ini kita akan membahas masih di bab persamaan lingkaran, yaitu posisi sembarang titik P dengan koordinat M, N terhadap lingkaran. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terhadap lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya R. Nah, katakanlah posisi sembarang titik koordinat P, M, N terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sesuai ya dengan pusatnya 0,0. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, terletak pada lingkaran ya. Jika titik P, M, N ini jika disubstitusi ke X, Y akan menghasilkan sama dengan R kuadrat. Nah, untuk yang kedua, terletak di dalam lingkaran jika titik P, M, N disubstitusi ke X, Y sehingga menghasilkan kurang dari R kuadrat. Dan yang ketiga adalah terletak di luar lingkaran dengan dimasukkan atau substitusi P, M, N ke X, Y lebih besar dari R kuadrat. Nah, kemudian yang kedua yaitu terhadap lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jarinya R. Posisi sembarang titik P dengan koordinat M, N terhadap lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, ini sesuai juga ya dengan pusatnya A, B, maka persamaan lingkarannya seperti ini. Nah, untuk yang pertama terletak pada lingkaran. Nah, jadi sebetulnya yang atas dengan bawah sama saja ya. Terletak pada lingkaran jika sama dengan R kuadrat, terletak di dalam lingkaran jika kurang dari R kuadrat, terletak di luar lingkaran jika lebih besar dari R kuadrat. Nah, untuk teman-teman agar lebih jago dan lebih paham terkait materi ini, kita langsung ke latihan soalnya. Nah, di sini sudah ada dua contoh soal. Yang pertama, tentukanlah kedudukan atau posisi titik 5,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Dan yang kedua, titik 8, P terletak tepat pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 289 apabila P bernilai. Oke, langsung saja kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita lihat tentukannya kedudukan atau posisi titik 5,2. Nah, ini kan koordinat 5,2 ya. Berarti kalau kita tulis P ya, katakanlah 5,2. Nah, berarti kan ini X-nya itu adalah 5. Kalau kita peroleh Y-nya adalah 2 ya. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan lingkarannya nih. X kuadrat plus Y kuadrat sama 25. Berarti kalau kita substitusi X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ya, ditambah Y-nya 2 kuadrat, oke. Nah, sehingga hasilnya 25 ditambah 4, yoi. Sehingga hasilnya berapa? 29. Kalau kita lihat nih, R kuadratnya kan 25. Nah, sehingga kalau di sini hasilnya 29. Jadi, 29 itu lebih besar daripada 25. Nah, maka kedudukan titik tersebut yaitu di luar lingkaran. Oke, EZ ya untuk nomor 1. Bapak harap semoga paham dengan materinya. Kalau misalkan masih kurang, tinggal diulang lagi video ini. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, titik 8, P terletak tepat pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 289 apabila P bernilai. Nah, untuk yang nomor 2 dibalik. Jadi, dia udah mengetahui kondisi atau kedudukan titiknya, yaitu tepat pada lingkaran. Nah, maka kita tinggal cari titik koordinatnya. Sama caranya seperti nomor 1, kita substitusi saja langsung ya. Titik koordinatnya ini kan P8, P ya. Oke. Itu berarti X-nya adalah 8 dan Y-nya adalah P. Nah, kalau kita tulis tadi ya persamaan lingkarannya ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 289. Nah, kita substitusi X-nya menjadi 8 kuadrat ditambah Y-nya itu adalah P kuadrat sama dengan 289. Sedemikian sehingga ya 8 kuadrat itu adalah 64. Kemudian ditambah P kuadrat sama dengan 289, ya enggak? Nah, baru dari sini nih, kita pindahkan 64-nya ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh P kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. P kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64, 225, ya enggak? Nah, sehingga kalau kita cari P-nya aja, berarti sama dengan akarnya nih. Akar dari 225.
Nah, sama dengan 15. Jadi titik P-nya atau P-nya bernilai 15 agar 8,15 ini tepat pada lingkaran. Seperti itu teman-teman. Oke, Bapak harap semoga paham ya dengan contoh soal berikut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, berikut adalah ilustrasi kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kalau yang tadi adalah titik terhadap lingkaran, sekarang adalah garis terhadap lingkaran. Nah, jika kalian masih ingat dari materi awal-awal review, Bapak menjelaskan ada suatu garis ya dengan gradien Y sama dengan MX plus C. Nah, jika disubstitusi terhadap persamaan lingkaran, maka dia akan menghasilkan persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, dengan apa? Dengan D-nya itu adalah, atau diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini juga merupakan materi sebelumnya, yaitu terkait grafik fungsi kuadrat. Jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka garisnya memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, garisnya ini ya, garis yang tadi gradien dengan MX plus C itu adalah menyinggung di lingkarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika D kurang dari 0, garis berada di luar lingkaran. Oke, seperti itu ya, semoga paham ya. Nah, agar teman-teman lebih paham dan lebih jago terkait materi yang kedudukan garis terhadap lingkaran, kita langsung ke latihan soalnya. Nah, di sini ada dua contoh soal. Periksalah kedudukan garis berikut tanpa menggambar. Yang pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 dengan garisnya yaitu, atau dengan garisnya yaitu X tambah 2. Kemudian yang kedua, kemudian yang B, X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y tambah 1 sama dengan 0 dengan garisnya yaitu Y min X sama dengan 1. Nah, cara mengerjakannya, kita mensubstitusi ya Y-nya ini ya, kita mensubstitusi garis ini ke persamaan lingkarannya. Nah, caranya kan di sini udah ada nih Y sama dengan X plus 2, berarti Y-nya itu X plus 2, kita substitusi ke Y-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang A ya, kita kerjakan yang A dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Nah, kita substitusi nih si Y-nya ini ke sini. Nah, berarti kan jadi X kuadrat plus X plus 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Sama dengan 2. Oke, sekarang X kuadrat ditambah, kita jabarin nih X plus 2 kuadrat. Nah, cara mudahnya Bapak ada nih. Jadi, di sini kan X kita kuadratin menjadi X kuadrat. Kemudian 2, nih pangkatnya 2, dikali X itu 2X, dikali 2, jadi 4X. Ditambah 4X. Kemudian ditambah lagi, ini kan terakhir 2 ya, 2 dikuadratin itu 4. Nah, sama dengan 2. Nah, kita rapihin, berarti 2X kuadrat ditambah 4X. Nah, ini min 2-nya ke kiri, jadi berapa? Plus 2 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi persamaan kuadrat kan, seperti di yang sebelumnya ini. Nah, menjadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita cari apa? Diskriminannya. Berarti kan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, sama dengan B-nya kan yang ini ya. B-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu yang ini 2. Kemudian C-nya itu adalah 2 juga ya. Oke. Sama dengan 4 kuadrat itu 16 dikurangi 4 dikali 2 8. 8 kali 2 16 sama dengan 0. Nah, ternyata nilai D-nya itu sama dengan 0. Berarti garis ini memotong atau menyinggung nih. Oke, kita lihat lagi deh di sini. D sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran. Nah, berarti si Y sama dengan X plus 2 ini, atau garis ini adalah menyinggung lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B-nya ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, agak panjang ya. Nah, di sini kan belum berupa identitas. Kalau tadi kan Y sama dengan. Nah, udah ada Y sama dengan, berarti tinggal substitusi. Kalau ini kita ubah dulu ke Y atau X-nya. Nah, tergantung teman-teman mencari. Nah, sekarang kita ganti aja Y-nya ya. Nah, sekarang kita ubah dulu menjadi seperti di sini. Seperti yang nomor A-nya, berarti Y sama dengan. Kalau kita ubah dulu berarti di sini ya. Y sama dengan X plus 1. Nah, berarti kita udah tahu nih Y-nya itu X plus 1. Baru kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Nah, B ya, X kuadrat plus Y kuadrat
tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Set panjang banget ya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, berarti kita substitusi nih si Y sama dengan X plus 1 ke yang ada Y-nya aja nih, ya enggak? Nah, nanti kan semuanya seragam tuh jadi X semua. Nah, nanti arahnya ke persamaan kuadrat. Berarti X kuadrat plus ya, Y-nya itu X plus 1. Berarti X plus 1 kuadrat plus 2X plus 2Y. Nah, Y-nya kita substitusi lagi X plus 1. Sama dengan ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kayak gini teman-teman ya. Semoga paham. Di pelan-pelan aja, jadi jangan sampai keliru. Kemudian kita rapihin X kuadrat plus, sama seperti cara sebelumnya ya, kita langsung aja cara cepat, nggak usah dijabarin. X dikuadratin, X kuadrat plus 2 dikali X dikali 1 berarti 2X ditambah 1 dikuadratin 1 tambah 2X tambah 2 dikali X itu 2X ditambah 2 dikali 1 itu 2 tambah lagi 1 sama dengan 0. Nah, sampai sini masih lancar ya. Oke. Kita lanjut lagi X kuadrat 2X kuadrat ya. X kuadrat tambah 2X kuadrat itu 2X kuadrat. Kemudian yang koefisien X 2X tambah 2X tambah 2X ada 3 kali berarti 6X. Nah, sekarang konstantanya 1 ditambah 2 tambah 1 berarti 3 tambah 1 4 sama dengan 0. Nah, ternyata sebetulnya bisa di teman-teman ya, kita sederhanain biar gampang ngitung ke diskriminannya. Kalau kita sederhanain berarti dibagi 2 semua ya. Tinggal kita bagi 2, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, ya enggak? Nah, kalau udah seperti ini baru kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC, yoi. Sama dengan B kuadratnya itu ini ya, 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 1. Ya, koefisien 1 nggak ditulis. Kemudian C-nya 2. Oke, sehingga hasilnya 9 dikurangi 4 dikali 1, 4 kali 2, 8. Sehingga D-nya itu adalah 1. Nah, berarti D-nya ini kan lebih besar dari 0 ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat D-nya lebih besar dari 0 itu adalah garis memotong lingkaran di dua titik. Nah, berarti garis memotong lingkaran gini aja lambangnya, oke. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Nanti akan ada latihan soal agar teman-teman tambah paham dan lebih mahir dalam mengerjakan soal pada materi kali ini. Oke, tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.